Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah tadabbur Al-Quran Masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam kebaikan dan dalam ketaatan. Semoga Allah membaguskan amalan-amalan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi atas apa yang Allah rezekikan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan keistiqomahan kita untuk selalu bermulazamah dengan Al-Quran, mengkaji ayat-ayat Allah, menjadikan langkah kita semakin dekat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kajian subuh kita hari ini melanjutkan kajian surat Yasin, dan telah sampai kita pada ayat yang ke-10, dan insyaallah akan kita kaji hingga ayat yang ke-12. Baik, akan saya bacakan ayat-ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasawa'un 'alaihim", dan sama saja bagi mereka, "A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun", engkau memberikan peringatan kepada mereka atau tidak memberi peringatan kepada mereka, la yu'minun, tetap saja mereka tidak beriman. Innama tunziru manittaba'adz dzikra wa khasyiya rahmana bil ghaib. Sungguhnya engkau hanyalah dapat memberikan peringatan kepada sesiapa yang mengikuti peringatan atau petunjuk atau Al-Quran. Wa khasyiya rahmana bil ghaib, dan dia takut kepada Allah Ar-Rahman bil ghaib, meskipun Allah tak terindra olehnya di dunia ini. Fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim, maka kepada mereka berikan kabar gembira berupa ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, wa ajrin karim, dan balasan yang sempurna lagi mulia di sisi Allah untuk mereka. Inna, sesungguhnya kami, nahnu, kamilah, nuhyil mauta, yang benar-benar menghidupkan yang mati, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kamilah yang menuliskannya atau mencatatkan ma qaddamu, apa yang telah dia atau mereka kerjakan, wa atharahum, dan apa-apa yang telah mereka tinggalkan dari amalan-amalan, dari perbuatan-perbuatan. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan tiap-tiap sesuatu ahsaynahu, kami telah menghitungnya, fi imamin mubin, dalam kitab atau catatan yang jelas, yaitu kitab Allah Al-Lauhu wal Mahfuz. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan keberkahan. Tujuannya ada dua, sebagaimana penyebutan Allah di dalam surat Shad ayat yang ke-29, liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab, agar supaya manusia itu mentadaburi, merenungi, memikirkan, menghayati ayat-ayat Allah, dan agar supaya mereka yang hatinya hidup
yang hatinya bersih, yang hatinya terbuka, yang hatinya berakal, mengambil pelajaran dari Al-Quran. Dan inilah yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik bagi kita untuk melakoninya dengan membaca surat Yasin, lalu kemudian kita mentadabburi makna dan kandungannya untuk kemudian dapat diimplementasikan dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum. Kami bacakan apa yang telah kami tuliskan dalam kaitannya dengan tadabbur terhadap ayat-ayat yang mulia ini, ayat 10 sampai 12 surat Yasin. Pada ayat yang ke-10, Allah berfirman, wasawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Artinya sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Ayat Allah yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, menjelaskan bahwa orang-orang kafir yang tidak mengharapkan kebenaran dan tidak mau ditunjukkan kebenaran adalah mereka yang hatinya telah terkunci dalam kegelapan dan kesesatan. Karena itulah, meskipun berbagai nasihat dan peringatan ditujukan kepadanya, tidak akan memberikan pengaruh pada dirinya. Tetap saja dia kafir, tetap saja dia berpaling, tidak beriman. Ma'asyiral muslimin, setidaknya kita mengetahui melalui ayat Allah yang mulia ini bahwa memang ada 3 kelompok manusia dalam hal responnya, interaksinya, perlakuannya terhadap Al-Quran. Ada 3 kelompok. Dan kelompok ini telah Allah sebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Allah telah mengelompokkan menjadi 3 kelompok manusia. Ayat 1 sampai ayat yang ke-5 kelompok orang yang beriman. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 adalah tentang kelompok orang kafir. Dan kemudian ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20 ini berbicara tentang kelompok munafikin. Jadi ma'asyiral muslimin, Allah telah memetakan manusia dalam 3 kelompok dalam hal interaksinya, perlakuannya, sikapnya terhadap Al-Quran. Nah, orang kafir itu mereka senantiasa berpaling dari Al-Quran. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Jadi mereka itu tidaklah Al-Quran datang kepada mereka, tidaklah ayat-ayat Allah datang kepada mereka, dibacakan, disampaikan, dijelaskan, melainkan sikap mereka terhadap ayat-ayat Allah itu adalah berpaling, menjauh, tak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Makanya mereka itu sama saja diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tetap saja tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya dengan orang munafik, ya. Bedanya dengan orang munafik, kalau orang munafik masih mendengarkan Al-Quran, mau duduk bermajelis Al-Quran, dan itu disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang kedua. Ma yatihim min dzikri min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Orang munafik itu ketika dibacakan ayat, diperdengarkan ayat, dijelaskan, disampaikan, diterangkan, diuraikan, mereka masih mau dengar, akan tetapi hatinya tidak serius, akan tetapi hatinya bermain-main, akan tetapi hatinya tidak tulus menerima, tidak terbuka, tidak lapang untuk mendapatkan pelajaran dari Al-Quran. Sama-sama buruk, hanya saja kalau orang kafir lebih gentle memperlihatkan kekafirannya, kalau orang munafik malu-malu kucing gitu ya. Karena apa? Fi qulubihim marad. Ada penyakit di dalam hatinya. Mereka pengen mengambil kepentingan untuk menunjukkan diri di hadapan orang-orang muslim bahwa mereka punya perhatian terhadap Islam, tetapi sejatinya adalah musuh bagi Islam. Ya, karena orang-orang munafik itu yuzhiru al-imana wa yubtinu al-kufra. Orang munafik menampakkan keislaman, keimanan, pertemanan, persahabatan, tapi sebenarnya di hati mereka ada kebencian yang besar terhadap Islam,
terhadap kaum muslimin. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk pada kelompok munafikin dan kelompok kafirin ma'asyiral muslimin, tapi kita adalah kelompok mukmin yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 121. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi. Bahwa orang-orang yang benar-benar beriman dengan Al-Qur'an adalah mereka yang ketika dibacakan, disampaikan, dijelaskan, diuraikan, diperingatkan dengan Al-Qur'an, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu yatslunahu haqqa tilawati. Mereka betul-betul bersungguh-sungguh mengkaji, mendalami, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Kita lihat ayat yang ke-11 ya. Pada ayat yang ke-11 Allah berfirman, innama tunziru manittaba'adz dzikra wa khasyya rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Yang artinya, sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Ma'asyiral muslimin, menjelaskan ya, ayat ini menjelaskan sekaligus menegaskan kepada kita semua bahwa orang-orang yang akan bermanfaat baginya peringatan atau orang-orang yang terbuka hatinya untuk mendapatkan pelajaran dari Al-Qur'an adalah mereka yang hatinya betul-betul diluaskan Allah, yang hatinya lapang untuk ajaran keimanan, untuk ajaran Islam. Dan karakternya disebutkan dalam ayat ini ada dua ya, ada dua karakternya. Karakter yang pertama, mereka beriman kepada Al-Qur'an dan mengikuti petunjuknya. Nah, ini kelompok orang yang beriman ini ya, yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu mereka yang hatinya lapang, hatinya terbuka untuk Islam, terbuka untuk ajaran keimanan. Makanya mereka berbahagia mendapatkan peringatan Al-Qur'an dan bersedia mengikuti petunjuk Al-Qur'an. Allah mengatakan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan sebab peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, takut terhadap kedudukan Allah. Ya, takut terhadap kedudukan Allah Subhanahu wa taala, wa khasyya rahmana bil ghaib. Meskipun mereka tidak melihat Allah di dunia ini, tidak mampu menjangkau Allah dengan indranya di dunia ini, tapi mereka takut terhadap kedudukan Allah, merasa diawasi Allah meskipun dia tidak melihat Allah di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain, perlu kita ketahui man khasyya rahmana bil ghaib, siapa yang takut kepada Allah meskipun Allah tidak terindra olehnya di dunia, ini merupakan sifat yang dirindukan oleh surga. Kalau kita pengen dirindukan surga, ya sebab kalau pertanyaannya siapa yang mau masuk surga, semuanya mau, semuanya ingin. Tapi pertanyaannya siapa yang dirindukan surga? Nah, ini belum tentu yang mau masuk surga itu dirindukan oleh surga, belum tentu. Makanya kita perlu mengetahui seperti apakah sifat dan karakter yang benar-benar surga yang merindukannya. Ya, benar-benar surga yang merindukannya. Nah, salah satu sifat yang dirindukan oleh surga adalah khasyar rahmana bil ghaib. Orang yang takut kepada Allah meskipun hatinya, meskipun dia sendiri tidak mengindra Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Dalil yang menjelaskan bahwa salah satu sifat yang dirindukan surga adalah khasyar rahmana bil ghaib adalah surat Qaf. Surat Qaf, surah yang ke-50. Nah, bisa dilihat ayat yang ke-33. Ya, tapi kelengkapan ayat-ayatnya sebenarnya di ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-35. Hanya saja kita ambil asyahid, poin penting berkenaan dengan apa yang kita kaji adalah di ayat 33. Allah mengatakan man khasyya rahmana bil ghaib
wa jaa biqalbin munib. Siapa yang takut kepada Robnya, kepada Allah Ar-Rahman bil ghaib yang tak terindra olehnya di dunia ini, wa jaa biqalbin munib, dan dia datang kepada Allah dengan hati yang inabah, hati yang bertobat dengan mengharapkan balasan-balasan yang sempurna dari Allah, maka kepada mereka itu dikatakan udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud. Kepada mereka dikatakan masuklah kalian ke dalam surga dengan damai, dengan aman, dengan selamat, dengan sejahtera, dengan bahagia. Dzalika yaumul khulud, hari kalian menapakkan kaki di dalam surga adalah hari kekekalan, keabadian untuk kalian. Itulah kesenangan yang sebenar-benarnya. Karena Allah mengatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari neraka dan masuk ke dalam surga, maka dia telah mendapatkan kemenangan, kesuksesan, keberuntungan yang sejati, yang sebenarnya. Jadi ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain, bahwa orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang dirindukan oleh surga. Dan mudah-mudahan hati kita ini ditumbuhkan Allah rasa khosyah. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain, bagaimana cara menumbuhkan rasa khosyah di dalam hati kita? Cara menumbuhkannya adalah dengan banyak berinteraksi dengan ilmu. Karena di dalam surat Fatir ayat yang ke-28 Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Jadi ma'asyiral muslimin, kalau kita pengen menumbuhkan rasa takut kepada Allah, cintailah ilmu, datangilah majelis-majelis ilmu, dan banyakkanlah waktu Anda dengan ilmu. Dan ternyata surat Fatir ayat 28 itu juga menegaskan bahwa ilmu itu, bertambahnya ilmu itu berbanding lurus dengan bertambahnya rasa takut kepada Allah. Ya, berbanding lurus. Semakin bertambah ilmu, rasa takut kepada Allah harus juga bertambah. Ya, berbanding lurus. Kalau bertambah ilmu tapi tidak bertambah rasa takut kepada Allah, pasti fi qulubihim marad. Pasti ada penyakit di hatinya. Sebagaimana orang munafik tadi, dia dengarkan ilmu tapi kemudian tidak bertambah rasa takutnya kepada Allah karena hatinya dalam keadaan lalai. Hatinya dalam keadaan tidak sungguh-sungguh, tidak terbuka, tidak lapang untuk ilmu. Nah, tapi kalau ditanya tentang agama, kadang dia ngerti, dia berani berbicara. Bahkan mereka ada yang hafiz Al-Quran, orang-orang munafik. Mereka banyak berbicara tentang dalil, bahkan mengeluarkan fatwa-fatwa aneh, fatwa-fatwa nyeleneh yang bukan membela Islam, bahkan merusak Islam dari dalam. Mereka ini punya ilmu tapi tidak bertambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang-orang munafik. Jadi ma'asyiral muslimin, berbanding lurus. Bertambah ilmu, bertambah rasa takut. Bertambah ilmu, tidak bertambah rasa takut, fi qulubihim marad. Ada penyakit di dalam hatinya, dan mereka nanti kalau kemudian dengan keilmuannya yang banyak berfatwa, disebutlah ulama ulama yang buruk. Ulama yang berfatwa bukan untuk kemajuan, bukan untuk membela, bukan untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin, tetapi untuk kepentingan syahwatnya. Baik, ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Kita lanjutkan. Ada sebagian manusia yang menuntut keberadaan Allah harus terdeteksi di dunia ini melalui indera-indera yang mereka miliki. Meski hanya minimal satu indera. Ada, sampai sekarang ada. Sampai hari kiamat pun akan ada orang-orang yang menuntut Allah harus terindra di dunia ini. Sebab bagi mereka, dengan mampu mengindra Allah, baru mereka percaya Allah itu ada. Ya, karena percaya itu beda dengan iman. Kalau percaya itu mesti ada bukti empirisnya, mesti dapat terindra baru kemudian seseorang percaya. Kalau tidak melihatnya, nggak percaya. Tapi kalau iman, meskipun tidak terlihat, diyakini ada, itu namanya iman. Jadi kalau iman itu
tanpa melihat secara indrawi, diyakini ada. Tanpa sesuatu terdeteksi oleh indra, diyakini ada, itu iman. Tapi kalau percaya mesti lihat dulu, itu baru percaya. Ya, saya percaya, tapi dengan catatan harus lihat dulu. Kalau nggak lihat nggak dipercaya. Nah itu, makanya iman itu di atas dari kepercayaan. Baik, ma'asyiral muslimin, ternyata Allah menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-55 bahwa sudah ada di antara manusia sejak di zaman Musa yang mempertanyakan dan menuntut agar eksistensi Allah itu dapat diindra walau dengan minimal satu indra. Dan orang-orang di zaman Nabi Musa yang bertanya ini adalah orang bodohnya bodoh di zaman itu. Mereka menuntut agar Allah itu terindra oleh indra mereka. Padahal mereka sudah melihat mukjizat dahsyat yang Allah berikan kepada mereka, yaitu mereka mampu menyeberangi Laut Merah, ya, di mana Allah membelah lautan itu. Mereka melihat bagaimana Allah dengan mudahnya menghinakan Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka melihat itu. Ini keajaiban yang luar biasa, tak terdeteksi oleh akal-akal mereka. Tapi walau demikian tidak menambah iman mereka. Mereka tetap menuntut agar Allah itu diindra oleh mereka. Sehingga mereka mengatakan, wa iz qultum ya Musa, dan ingatlah ketika kemudian mereka itu berkata, wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallah jahrah. Kami, lan, apa itu lan? Selama-lamanya, bayangkan gitu ya. Dia nggak mau menerima keberadaan Allah sampai mereka bisa mengindra Allah. Mereka mengatakan lan nu'mina laka, selama-lamanya wahai Musa, seterusnya wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada engkau, tidak beriman kepada Rob yang engkau serukan kami menyembahnya, hatta narallah jahra, sampai kami bisa mengindra Allah, bisa melihat Allah jahra, ya, secara jelas, secara tegas, tak ada yang menghalangi gitu, ya, secara terang. Nah, fa'akhazatkumus sa'iqah wa antum tanzurun. Atas permintaan mereka itu Allah kirim halilintar yang menghantam mereka, menyambar mereka, dan mereka semua mati dikarenakan permintaan mereka itu. Tetapi kelanjutan ayat, Allah karena sayangnya kepada mereka, karena Allah memaafkan kejahilan mereka, maka Allah menghidupkan mereka kembali supaya bersyukur dan jangan lagi menuntut Allah terindra di dunia ini. Jadi ma'asyiral muslimin, kalau ada manusia sekarang atau manusia di akhir zaman nanti yang menuntut atau menginginkan agar eksistensi Allah itu terindra, maka tidak menunjukkan kecerdasan berpikir. Tidak juga menunjukkan logika yang hebat, tidak. Sebab sebenarnya upaya-upaya untuk menuntut eksistensi Allah terindra di dunia ini adalah kemunduran. Mereka mengikuti orang bodohnya bodoh di zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi bukan kemajuan berpikir, tapi kemunduran. Sebab mereka justru menapak tilas jejak pemikiran orang yang paling bodoh di zaman Nabi Musa alaihissalam dalam hal menuntut agar eksistensi Allah terindra di dunia ini. Ya. Maka orang ateis, ma'asyiral muslimin, dengan kehebatan logika mereka katakan bahwa mereka orang yang paling bodoh-bodohnya bodoh. Kenapa? Karena kemunduran berpikir terjadi padanya. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin, kalau ada profesor tapi tidak mengimani eksistensi Allah di dunia ini dan di akhirat karena tidak mengindra Allah, dia orang yang paling bodohnya bodoh di dunia ini, ya, bukan orang yang hebat, bukan orang yang pintar, bukan orang yang cerdas. Baik, ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum. Sebab kenapa mereka menuntut Allah itu harus ada, harus terdefinisi ada? Kenapa mereka menuntut agar eksistensi Allah itu harus diindra? Karena terjadi kesalahan dalam pola dan cara berpikir mereka, ya. Menurut mereka, sesuatu itu kalau dikatakan ada, mestilah sesuatu itu menempati ruang. Jadi menurut logika mereka, akalan mereka, sesuatu itu
kalau ingin terdefinisi ada, mestilah sesuatu itu menempati ruang. Kalau sesuatu itu tidak menempati ruang, tidak ada. Mesti menempati ruang. Dan sesuatu yang menempati ruang mestilah terindra, walau minimal satu indra. Mesti terdefinisi, tertangkap oleh minimal satu indra. Itu menurut mereka baru dikatakan ada. Misalnya sekarang nih kicau burung, ya kita nggak lihat nih burungnya di mana gitu. Tapi kita yakin burung ada di sekitar kita. Kenapa? Ada bunyinya, ada kicaunya, ada indera kita yang menangkapnya. Meskipun mata kita saat ini tidak melihatnya. Burung itu ada, kicauannya ada, suara ada, bunyi ada. Bunyi itu ada, walaupun kita nggak lihat. Gimana sih bentuknya bunyi? Gimana sih bentuknya suara? Apakah kubus? Apakah segitiga? Apakah bulat? Kita nggak tahu. Kita nggak pernah lihat ini bentuknya bunyi, bentuknya suara. Ada yang lihat ini bunyi burung ini bentuknya jatuh keluar dari mulutnya segitiga-segitiga? Nggak ada. Apakah kita mengatakan bahwa bunyi burung tidak ada, suara burung tidak ada? Ada. Kenapa ada? Ada indera yang menangkapnya, yaitu telinga. Ya. Angin, kita juga nggak lihat gimana bentuknya angin. Cuma kulit kita mampu merasakan, mampu mengindra ada hembusan angin. Maka akhirnya angin terdefinisi ada karena dirasakan oleh indera kulit kita. Nah, mereka pengen menuntut Allah seperti itu. Kalau Allah itu ada, harusnya Allah itu menempati ruang. Bayangkan, kalau mereka menuntut Allah menempati ruang, batal akidahnya langsung. Kalau mereka menuntut Allah itu harus menempati ruang, batal akidahnya langsung. Kenapa bisa? Karena akhirnya dia akan meyakini tidak benar Allahu Akbar. Tetapi ada yang lebih besar dari Allah. Apa itu? Ruang. Gitu ya. Bahwa ruang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah orang-orang yang kemudian terjadi kekacauan di dalam pemikirannya karena salah di dalam mendefinisikan ada. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, mereka yang tidak mampu mengindra Allah dengan minimal satu indra, akhirnya dengan sombong, dengan lantang, mereka mengatakan Allah itu tidak ada. Ya. Itu dengan sombongnya mereka mengatakan demikian. Ma'asyiral muslimin, Allah itu bukan hanya ada, maha ada. Sebab Allah adalah yang qadim, terdahulu, dan yang akhir. Allah tidak punya awal dan tidak punya akhir, ma'asyiral muslimin. Allah itu qadim, ada sebelum seluruh makhluk ini ada. Dan Allah itu tidak ada yang menciptakannya. Tidak ada awalnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak ada akhirnya dikala seluruh makhluk akan berakhir. Allah itu maha ada, ma'asyiral muslimin. Tetapi dalam upaya mendefinisikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh mendefinisikan Allah sebagaimana mendefinisikan makhluk. Kalau makhluk terdefinisi ada dengan harus menempati ruang dan ditangkap minimal satu indera, kalau definisi ini